Pemirsa Satelit TV Inyong Epol, pada sesi ini kita akan kehadiran seorang tamu yang menurut kami cukup istimewa. Di panggung politik Satelit TV Inyong Epol akan mengusung tema-tema yang berat tapi ringan dibicarakan. Di sesi ini kita akan ngobrol bersama seorang tokoh yang cukup fenomenal gitu kan, yang menginspirasi bagi banyak kaum muda di tengah situasi yang mungkin dipandang tidak mudah dan sulit untuk diarungi, terutama di kancah pergerakan maupun politik. Di malam hari ini kita kedatangan Saudara Anas Urbaningrum yang dalam kurun waktu yang panjang banyak menghabiskan waktunya di jalan, kemudian sempat terlibat juga di legislatif gitu kan, dan di eksekutif mungkin beliau sebagai penyelenggara pemilu, dan di banyak event beliau merupakan aktivis pergerakan gitu di himpunan mahasiswa Islam yang tentu kaya akan asam garam. Di sisi lain beliau pernah memimpin partai penguasa gitu yang pada saat itu dengan segala macam kemelut yang Anas Urbaningrum hadapi. Anas Urbaningrum mencoba bangkit dari segala situasi itu dan saat ini hadir di mata pemirsa sekalian. Kita sambut bersama Saudara Anas Urbaningrum. Mas Anas, selamat malam. Malam. Siap. Hadirin sekalian, Mas Anas ini dari dulu stylenya ini kalem gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman mahasiswa ini masih mengilustrasikan kalau para aktivis itu mungkin agak mirip-mirip seperti Bang Akbar gitu, dengan cara bermain yang halus gitu dan cukup tidak gampang diterka. Dan malam ini mungkin kita akan ngobrol santai gitu. Apa yang ya seputar Mas Anas rasain dulu deh dengan Mas Anas sekarang terlibat lagi di kegiatan politik gitu. Mungkin Mas Anas bisa ungkapin dulu deh perasaan Mas Anas dengan situasi dinamika yang ada di negara kita. Mungkin biar teman-teman Banyumas Raya ini gitu bisa setidaknya dapat gambaran gitu. Sebelum kita ngobrolin mungkin yang berat-berat politik gitu, mungkin Mas Anas bisa cerita dulu tentang apa yang Mas Anas rasa ini sekarang. Monggo Mas. Ya, sebetulnya perasaannya atau yang dirasakan ya, Iya, yang dirasain. pasti sama lah dengan teman-teman semua, anak-anak muda maupun setengah tua kayak saya ini kan. Tapi yang secara umum sebetulnya saya kan merasakan nih, punya pengalaman zaman-zaman akhir Orde Baru, ya, ketika ada pergolakan politik, ada gerakan reformasi, ingin mengubah keadaan Indonesia menjadi lebih baik, itu yang untuk sebagian hal seperti mulai seriwing-seriwing gitu terasa lagi gitu, seriwing-seriwing ya. Saya ingin mengatakan ada bagian-bagian yang pasca Orde Baru itu mengalami ya kemajuan-kemajuan yang berarti, tetapi ada bagian-bagian yang belakangan setelah lebih dari 20 tahun dianggap sebagai hal yang biasa gitu. Sebagai hal yang biasa lagi gitu. Mungkin disederhanakan kayak apa bentuknya? Kalau misalnya sekarang itu marak lagi diskusi tentang promosi politik yang tidak berdasarkan asas meritokrasi. Tetapi promosi politik yang mengikuti jalan lama. Jalan lama itu apa? Ya kalau mau dibahasakan sederhana, familikrasi lah, ya kan? Oke. Nah, itu kan sekarang diskusinya menjadi menarik lagi ya. Nah, itu keadaan yang
akhir tahun 90-an itu menjadi isu yang penting gitu. Tetapi ketika perjalanan reformasi 20 tahun kemudian ternyata muncul lagi isu seperti ini. Kok sepertinya bolak-balik ini, bolak-balik. Yang dulu dianggap biasa, kemudian di-challenge ya kan sebagai sesuatu yang mestinya diubah, dan kemudian muncul gerakan perubahan, dan kemudian setelah sekian waktu muncul kembali dan secara umum dianggap ya biasa-biasa aja gitu. Meskipun juga terjadi perdebatan atau percakapan publik yang cukup panas ya. Tetapi kan secara politik kemudian dianggap sebagai proses yang ya berjalan begitu saja. Ini ya contoh ya, contoh. Menurut saya hal seperti ini penting untuk dilihat gitu. Karena justru untuk hal-hal seperti ini kita bisa menilai gitu keadaan perjalanan kita itu sampai mana, ya kan? Ada kemajuan yang berarti, kemajuan yang substantif atau tidak, atau ini maju mundur, ya kan? Ada kenaikan kelas enggak perjalanan bangsa kita ini gitu. Itu contoh ya. Mas Anas kritik keadaan itu atau itu objektivitasnya ada fakta begitu? Kalau Mas Anas sendiri mengkritik situasi itu? Iya, semua orang menurut saya yang berpikir bahwa demokrasi kita mesti makin maju, makin berkualitas, makin sehat, itu akan melihat ini sebagai anomali kan, sesuatu yang tidak normal gitu. Tetapi realitas seperti ini kan kuat. Mengapa saya sebut kuat? Karena faktanya adalah familikrasi itu bukan hanya isu di tingkat nasional, tetapi juga isu di tingkat provinsi, isu di tingkat kabupaten kota, ya kan? Yang tercermin di dalam proses rekrutmen politik pilkada-pilkada kan? Yang tercermin juga ketika partai atau sekurang-kurangnya sebagian partai melakukan rekrutmen caleg. Jadi sebetulnya ada keadaan yang menjadi landasan yang lebih luas gitu. Jadi bukan hanya fenomena di puncak nih, tetapi ada realitas juga di berbagai level. Itu pula yang mungkin membuat sebagian publik menganggap biasa di lingkungan saya juga terjadi seperti itu, kan seperti itu. Jadi menurut saya substansinya adalah nilainya. Saya tidak bicara orang ya, karena kalau bicara orang itu kadang-kadang terselip like and dislike. Kita hindari itu. Tetapi kita bicara nilai kan. Kita bicara prinsip-prinsip gitu. Kalau bicara nilai, bicara prinsip-prinsip, ya siapapun bukan soal personnya, tetapi soal nilai ini bisa operasional atau tidak. Gitu. Kalau misalnya orang ngomong gini, bisa jadi Mas Anas ini korban dari situasi yang semua tidak meritokrasi. Kalau misalnya ada orang berstatement begitu, menurut Mas Anas bagaimana? Ya kalau dikaitkan dengan fakta-fakta pasca itu ya faktanya seperti itu. Realitas yang terpampang di depan mata memang seperti itu. Buat saya sebetulnya rekrutmen politik berdasarkan hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan kelompok, hubungan golongan, itu hal yang lazim sebetulnya. Tetapi yang dimaksud sebagai meritokrasi adalah harus berasas pada kecakapan dan prestasi gitu.
Oke. Kalau Mas Bangkit, Siap. ya, misalnya adik saya, Siap. kita satu partai ini, ya kan? Kemudian ketika saya pimpinan partai menyusun daftar caleg, saya masukkan adik saya Bangkit menjadi caleg di dapil tertentu, ya kan? Iya. Kalau semata-mata adik saya, Itu problem. itu namanya familikrasi. Oke, ya itu kan? familikrasi. Tapi kalau seorang Bangkit sudah berproses lama di partai itu, punya prestasi, punya dedikasi, ya kan, punya komitmen yang kuat, dan itu kalau disandingkan dengan yang lain-lain bisa bersaing, itu bukan familikrasi, itu meritokrasi. Oke. Kan begitu. Maksudnya meritokrasi itu sebetulnya tidak anti hubungan keluarga, hubungan darah, hubungan kelompok, hubungan golongan. Tidak. Tetapi asas dasarnya apa? Oke. Kan kira-kira gitu. Pemirsa Satelit TV, Anas Urbaningrum mengatakan bahwa sebenarnya tidak problem kalau seorang direkrut atas meskipun memiliki hubungan darah yang kental, tetapi memiliki kemampuan dan kualifikasi yang bagus, sebenarnya itu adalah nilai-nilai yang masih jalan dengan meritokrasi. Di sisi lain, esensi dari meritokrasi itu adalah bertumpu pada kualifikasi dan kualitas. Ini saya pikir menjadi sesuatu yang menarik itu untuk kemudian dipertajam. Apakah saat ini, kondisi saat ini masih relevan dengan, ya faktanya memang berpolitik itu biayanya mahal. Iya, kalau tidak mahal bukan politik. Oh, berarti dulu bukan. Berarti dulu biayanya mahal, Mas Anas. Politik sekarang. Oke. Politik sekarang. Jadi ini soal pilihan sistem ya. Saya ingat, saya anggota ya kan, anggota tim revisi paket undang-undang politik. Di Komisi 2. Sebelum itu. Sebelum itu. Oke. Ya kan? Semangatnya adalah ingin membuat partai itu punya akuntabilitas politik kepada rakyat. Nah, karena itu di Undang-Undang Pemilu kemudian diintroduksi sistem pemilu yang dianggap lebih akuntabel. Jadi politisi tidak semata-mata tergantung pada partainya, faktanya tergantung pada partai itu adalah kepada elit partai itu, ya kan? Tetapi politisi itu mesti juga tergantung kepada rakyat yang memilih dia. Kalau tergantung pada rakyat yang memilih dia, maka dia mau tidak mau, suka tidak suka, sistem memaksa dia bertanggung jawab, dia amanah, dia akuntabel, kan gitu. Dia harus mendeliver janji-janjinya, kan gitu. Makanya kemudian sistemnya proporsional terbuka. Ya kan? Proporsional terbuka itu intinya adalah kalau mau menang adu banyak-banyakan suara. Ya kan? Bukan adu nomor urut. Kalau tertutup kan adu nomor urut. Kalau tertutup maka rebutan nomor urut. Yang menentukan nomor urut siapa? Elit partai. Kemudian nomor urut itu bandrol-bandrolan kan? Ya kan? Mas Anas yang lebih tahu. Iya, kira-kira begitu. Makanya kemudian dibikin terbuka. Karena terbuka kemudian yang menentukan adalah suara pemilih di dapil itu. Kalau ada politisi dianggap cakap, bisa bekerja, punya akar politik yang kuat di dapil itu, siapapun dia, pengurus level tinggi atau pengurus biasa, ya kan? Dia punya hubungan darah atau tidak dengan elit partai, tapi kalau dia disukai karena faktor-faktor yang dianggap penting oleh pemilih, maka dia bisa berangkat ke DPR atau DPRD. Kan begitu. Nah, kemudian realitas yang berkembang di lapangan adalah bahwa ternyata ketika pemilu sistem proporsional terbuka itu bertemu dengan realitas demografi politik kita, di mana pemilih kita itu lebih banyak yang tingkat pendidikannya menengah ke bawah, ya kan? Itu realitas pertama itu. Realitas yang kedua, bahwa sebagian pemilih kita itu tingkat status sosial ekonominya
belum beranjak dari ya fakir miskin lah ya. Fakir miskin atau semi miskin. Nah, dengan dua fakta itu maka kemudian yang menentukan ya, faktor yang menentukan pemilih menjatuhkan pilihan itu kadang-kadang bukan pilihan karena sadar dan mengerti, ya kan? Tetapi bisa karena faktor lain. Misalnya? Ya, faktor lain itu ya, misalnya berapa banyak amplop yang ditembakkan. Mas Ya Anas kan? punya pengalaman itu? Ya, itu realitas penelitian dan realitas pengalaman banyak caleg. Ya kan? Saya Mas Anas dulu pernah di mungkin bisa sharing. Ya, kalau saya kebetulan waktu itu nyalek di kampung saya sendiri, yang kebetulan sudah agak lama dari kampung saya tidak ada yang berangkat ke Senayan, sehingga ada semacam kerinduan. Oke. Jadi karena itu tidak diperlukan hal seperti itu. Tidak terlalu banyak gitu lah ya. Tidak, memang tidak diperlukan, bukan tidak terlalu banyak, tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Dan itu memang peristiwa 2009 kan. Oke. Situasinya tidak beda dengan 14, 19, sekarang 24 itu perkembangannya berbeda. Jadi ada pemilih yang memang dia datang ke TPS karena ditembak peluru tajam atau agak tajam. Ya, amplop kan. Ada pemilih yang menentukan pilihan karena loyal buta. Jadi kalau bahasa Perancisnya itu pecah gesang derek Mas Anas gitu ya. Derek sinten gitu, derek bangkit misalnya kan. Misalnya. Nah, realitas seperti ini kemudian implikasi jauhnya adalah memunculkan politik biaya tinggi atau politik padat modal. Dan itu yang terjadi saat ini menurut Mas Anas. Sekarang ya, tingkat kepadatan modal itu menjadi makin tinggi. Kalau tingkat kepadatan modal di dalam pertarungan politik makin tinggi, maka yang punya peluang untuk menang di pertarungan itu adalah yang punya dukungan finansial yang kuat. Kalau finansial yang kuat, maka ya yang saya dengar dan saya lihat langsung bahwa banyak aktivis-aktivis yang punya kualifikasi bagus, tetapi karena kantongnya tipis, kemudian ya mudah disalib, gitu kan? Tiba-tiba disalib. Saya ketemu dengan banyak aktivis ya, yang aktif di partai sudah 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun, itu bisa mudah disalib oleh orang yang tidak aktif di partai, tapi tiba-tiba ketika penyusunan caleg sudah di depan aja posisinya dia. Nah, karena itu coba lihat sekarang aktivis-aktivis yang hebat itu menumpuk di mana? Bukan di ruang politisi, tapi di mana? Ruangan TA. Nah, itu. Ya kan? Ruang tenaga ahli. Jadi orang-orang hebatnya malah di TA-nya gitu. Nah, saya ingin mengatakan TA-TA itu sebetulnya memang harus bagus dan hebat. Tetapi TA-TA yang bagus dan hebat itu juga harus menemani politisi-politisi yang juga hebat. Nah, ini kebetulan sebagian politisinya betul-betul baru yang pengusaha, tapi dia ya, saya tidak menyebut ininya, tapi maksud saya ini tipe politisi kapal selam. Apa itu artinya? Iya, tiba-tiba nongol aja gitu kan. Nggak kelihatan, tiba-tiba nongol. Yang menongolkan ini apa? Kapital. Ya, modal finansial. Nah, ini yang menurut saya secara umum akan membuat kompetisi politik tidak sehat, karena bukan kompetisi politik, tetapi kompetisi banyak-banyakan kapital. Kan gitu. Mas Anas ini kan
dulu mimpin organisasi mahasiswa gede sampai jadi ketum, tentu udah terbiasa ngorganisir orang gitu, aktivis. Kemudian jadi ketua KPU, ngorganisir partai politik untuk secara prosedural menjalankan mekanisme pemilu. Kemudian pernah juga Mas Anas jadi ketum. Kita tidak bicara konteks masa lalu sebagai partai apa tidak, tetapi tentu Mas Anas punya pengalaman. Sebenarnya bagaimana sih parpol bekerja mengorganisir resosis terutama terkait tadi Mas Anas kan udah ngomong nih, memang faktanya butuh duit gede gitu kan, namanya orang berpolitik. Ya Mas Anas dulu kan organisir partai gede gitu loh, tentu butuh macam-macam gitu. Itu gimana Mas ngoperasiin semua itu? Nomor satu, menurut saya harus ada kebijakan ya. Kebijakan politik negara. Satu ya. Satu level nih kita bicara dulu. Satu level ada kebijakan politik negara. Bahwa negara mesti ikut bertanggung jawab membiayai partai politik. Karena partai politik itu kan perangkat demokrasi. Negara itu bergerak maju kalau demokrasinya sehat. Ya kan? Kalau partainya tidak sehat, demokrasi tidak sehat. Kalau demokrasi tidak sehat, negaranya tidak sehat. Untuk menyehatkan demokrasi, partai disehatkan. Salah satunya adalah negara mesti punya tanggung jawab membiayai partai. Ada mekanisme yang serius bahwa partai itu harus dibiayai pada batas tertentu oleh APBN dan APBD. Itu sudah jalan. Tetapi menurut saya tingkat kecukupannya yang kurang. Satu, ya kan? Yang kedua, partai mesti juga punya kebijakan internal. Kebijakan internalnya salah satunya adalah merekrut dan menyediakan ruang yang cukup bagi politisi-politisi yang punya kualitas bagus. Meskipun dia tidak punya modal finansial yang kuat. Jadi partai yang sehat menurut saya harus menyiapkan kuota yang cukup. Misalnya 10% atau 20% dari stok ya. Untuk kader-kader terbaik. Ya, kira-kira begitu. Ini kayak apa ya? Kayak affirmative action. Seperti kuota perempuan. Kayak kuota perempuan. Tetapi ini tidak perlu diatur spesifik. Ini tapi menjadi kebijakan partai. Bahwa partai perlu melakukan tindakan khusus atau kebijakan khusus kepada kader-kadernya yang punya kualitas bagus, yang bisa menjadi penggerak ya, penggerak organisasi itu jalan, maupun kerja-kerja politiknya di parlemen nasional pun parlemen lokal, yaitu orang-orang yang berkualitas. Dengan itu tadi, dengan kuota. Kalau tidak, kalau diserahkan pada pasar bebas, ya lewat terus ini, lewat terus. Nah, itu contoh ya. Pemirsa Satelit TV, ada ide Mas Anas Urbaningrum. Sebenarnya partai itu punya otoritas untuk menempatkan kader-kader terbaiknya dengan model afirmatif gitu. Jadi biar orang-orang yang dianggap memiliki kualifikasi yang tetapi tidak cukup memiliki modal itu tetap diberi ruang untuk bertarung, kira-kira begitu. Ini implikasinya akan serius menurut saya, karena coba saksikan sekarang, maaf ya, di DPR dan DPRD itu jarang kita lihat percakapan dan perdebatan yang bermutu, ya kan? Percakapan menyangkut urusan dan kepentingan publik yang serius, berantem serius, ya kan? Sepi kan? Sepi. Mengapa? Salah satu faktornya adalah ya selain ya kalau mau dikritik ya suasana oligarkis. Tapi faktor lain adalah kualifikasi. Politisi itu harus tekun loh. Kalau bukan punya panggilan sebagai politisi, duduk di ruang sidang 1 jam aja nggak sanggup dia. Itu yang menjelaskan kenapa kalau disorot TV
itu ruangan itu kan kosong kursinya. Nggak sanggup lama-lama, jangankan debat, duduk lama-lama nggak sanggup dia. Oke. Artinya Mas Anas masih meyakini bahwa jadi kalau istilah ada sebagian orang mengatakan ini, saya pakai istilah orang lain nggak apa-apa ya. Korea itu biar tetap bisa bertempur di dalam itu udah suasananya udah semakin kecil. Kira-kira kayak gitu? Iya. Ini tergantung definisi Korea. Definisinya apa ini? Ya kan ada ya kan ada definisi yang lurus, ada definisi yang agak pejoratif lah ya kan. Tapi kalau yang agak miring kan Korea itu kan pokoknya di remote dari jauh aja, tek selesai ya kan begitu kan. Iya. Nah, itu yang kalau itu yang terjadi kan tidak ada perdebatan di DPR. Mengapa tidak ada perdebatan? Karena proses pengambilan keputusan bukan di situ, tapi rundingan bos-bosnya di belakang. Kan itu soalnya. Jadi Mas Anas ini paham betul tentang demografi kekuasaan ya. Saya lihat ini karena udah penyelenggara pemilu jelas jadi top leadernya, gitu kan. Terus partai besar udah diambil gitu. Lalu cita-cita apa yang belum sampai? Wawancara satelit TV ini. Ayo, saya ingin tanya sebenarnya ada cita-cita besar apa? Karena begini, Mas Anas. Jadi optimisme itu kan memang harus tetap dibangun gitu. Di tengah situasi yang memang tidak mudah gitu ya. Dan di sisi lain itu banyak orang juga apatis yang awalnya kemudian politik itu kan suci, alat juang gitu. Nah, ada kondisi di mana loh kok ada keadaan yang kok kayak gini, kok sama aja gitu-gitu lah. Mungkin Mas Anas bisa mengilustrasikan sebenarnya apa ya sih yang perlu dikerjakan oleh mungkin orang-orang yang sedang merintis karir di dunia politik ya. Tentu ada sisi yang mungkin Mas Anas ya betul besar, itu penting. Tapi menurut saya satu hal yang tidak boleh dilupakan, siapapun yang ingin meniti panggilan di bidang politik itu harus betul-betul menempa kualitas sebagai politisi. Kualitas sebagai politisi itu ya satu ketahanan mental, ya kan. Kalau mentalnya tipis ya nanti gesekan sedikit sudah baper ya kan. Tapi Mas Anas termasuk yang nggak baperan? Ya kalau baperan kan kayak yang lain dong. Maksudnya Mas Anas sudah nggak baperan, terus artinya sudah berdamai dengan segala keadaan. Harus. Menurut saya keadaan apapun kan harus kita terima sebagai realitas, kita petik hikmahnya, kita jadikan pijakan untuk sesuatu yang lebih baik ke depan. Itu kualifikasi pertama. Kualifikasi kedua adalah kecakapan teknikal. Kecakapan teknikal itu ya bahwa seorang politisi ya mesti mengerti bagaimana ngelola organisasi partai gitu kan, ngerti bagaimana keterampilan yang terkait penyusunan aturan atau undang-undang kan begitu, dan banyak hal yang lain. Kemudian punya kualifikasi politis. Punya kualifikasi politis itu apa? Kualifikasi yang berkaitan dengan tingkat penerimaan publik atau pemilih, ya kan, kepada dia. Dia berusaha untuk dikenal, ya kan, kemudian dipercaya oleh pemilih yang kalau pemilih ini kan yang memberangkatkan dia ke DPR atau DPRD, ya kan. Mas Anas, kira-kira begitu. Kalau tanpa itu sulit lah. Iya, tapi Mas Anas berarti masih yakin kan bahwa kekuasaan itu tetap harus diambil kan. Artinya kan kenapa berpartai politik, saya pikir ada salah satu misi demikian. Tugas para aktivis itu menurut saya sampai mati adalah bagaimana bisa ikut berkontribusi mengelola kekuasaan dan kewenangan.
ya kan? Mengapa? Karena kehidupan sosial, kehidupan masyarakat, kehidupan rakyat itu selalu terkait dengan kekuasaan dan kewenangan. Kalau kekuasaan dan kewenangan dioperasikan dengan cara yang baik, kemudian dikasih spirit, ya, falsafah kemaslahatan publik, maka kekuasaan dan kewenangan itu akan menjadi sinar kan bagi masyarakat, bagi rakyat. Tapi kalau sebaliknya itu kan bisa jadi petaka. Nah, siapa yang bertugas punya panggilan seperti itu? Ya para aktivis. Para aktivis itu kan ya tidak harus latar belakangnya aktivis mahasiswa, organisasi-organisasi mahasiswa. Kalau saya mendefinisikan aktivis itu lebih luas. Siapa aktivis itu? Aktivis adalah orang yang definisi kebahagiaannya melampaui kebahagiaan pribadinya. Kira-kira begitu. Jadi yang disebut bahagia itu kalau punya sambungan dengan kemaslahatan sosial. Nah, kira-kira gitu. Pemirsa Satelit TV, Anas Urbaningrum bicara bahwa seorang aktivis sampai mati itu tugasnya tidak paripurna. Dan definisi aktivis menurut Anas Urbaningrum adalah ketika kebahagiaan terhadap sosialnya, terhadap banyak orang, kemaslahatannya melampaui kebahagiaan terhadap dirinya. Saya pikir ini adalah falsafah yang bisa kita pertajam. Misalnya begini, Mas Anas ini sebagai kita memahami Mas Anas sebagai fakta hidup yang mungkin bisa digali gitu. Orang kalau bagi banyak aktivis mungkin Anas itu termasuk orang yang piawai, licin dan pandai bermain gitu. Lah, di kontestasi Pilpres ini Mas Anas memilih jalur yang mungkin dipandang bagi banyak partai ini jalur yang masih berada di tengah. Apakah ini yang orang maknai sebagai teknik main dua kaki seorang Anas Urbaningrum? Ini teknik belum berkaki. Belum berkaki karena memang ada realitas internal di partai yang menurut saya mesti mengambil prioritas karena keadaannya tidak tersedia kemewahan gitu. Maksudnya partainya Mas Anas nggak punya duitnya? Ya artinya realitasnya adalah partai baru, partai yang masih muda, partai yang sedang bertumbuh, itu beda dengan partai yang sudah relatif mapan, perangkat-perangkat perjuangan politiknya sudah relatif lengkap, sehingga ketika memutuskan sesuatu dengan segera, itu tanda petik ya, kalau ada soal mitigasinya, itu perangkatnya lebih lengkap. Kalau buat partai baru, itu nggak bisa raih semuanya langsung kan, pilih prioritas. Prioritasnya ya pileg dulu. Kalau pileg dulu, ya sudah kasih kesempatan, ya peluang kepada para caleg untuk memaksimalkan perolehan suara sesuai dengan lingkungan politiknya masing-masing. Realitas politik di Indonesia, lingkungan politiknya itu kan beragam. Terkait dengan Pilpres, ada ya lingkungan politik yang lebih memfavoritkan A, lingkungan politik yang lebih menerima B, lingkungan politik yang lebih nyaman dengan C. Nah, kalau di awal-awal partai yang muda langsung dipaksakan satu, berarti ada dua lingkungan yang lain yang sulit tergarap dengan baik. Kalau itu yang terjadi, maka akan menjadi kerugian besar bagi para caleg yang sedang berjuang. Berjuang pun ini musim pertama. Kalau sudah musim kedua, musim ketiga kan beda. Jadi realitas itu yang kemudian kami serap, kami olah dan menjadi dasar bagi pengambilan
keputusan. Artinya Anas Urbaningrum ini sedang menata gitu kan, agar kepentingan organisasinya kira-kira menjadi tidak terganggu oleh perhelatan yang bisa jadi akan mengiritasi kalau dalam proses legislatif. Saya sebagai pribadi, saya punya kesimpulan sebagai pribadi, tetapi sebagai ketua umum partai, saya tidak boleh egois, ya kan, menerjemahkan kepentingan pribadi saya menjadi kepentingan partai, kan? Karena kepentingan partai itu harus kompilasi indah dari sebanyak mungkin warna kepentingan di situ. Tapi bukan karena Mas Anas alergi dengan cerita masa lalu dengan partai yang Mas Anas pimpin. Ya, politisi itu kan harus belajar untuk tidak mudah alergi lah ya, tidak mudah alergi karena faktor alergennya itu kan. Udah minum obat dulu, jadi nggak bentol-bentol. Jadi karena kita harus apa namanya, menempatkan substansi itu lebih tinggi daripada hal-hal yang bersifat emosi, sentimen atau kulit-kulit, ya kan? Itu ya cara berpikir yang benar menurut saya sih begitu. Dari tadi tuh Mas Anas itu begini-begini, terus setelah itu gini-gini. Ini nggak jarang disebut-sebut ini. Kayak gini-gini tuh. Gitu. Apalagi kalau gerakannya gitu-gitu tuh mengarah ke partai mana ke ini gimmick tertentu ini Mas Anas. Mas Anas kapan terakhir ketemu sama saudara-saudara Mas Anas yang dulu Mas Anas terlibat dalam percaturan itu? Oh, saya sering ketemu, nggak pernah terputus sih kalau itu. Kapan terakhir ketemu Pak SBY? Oh ya, kalau Pak SBY sudah lama sekali. Sudah lama ya? Sudah lama, 2013 lah, lama itu udah. Jadi udah lama sekali. Mungkin siapa tahu nanti ada cara Tuhan untuk ketemu dengan cara yang kita juga tidak pernah tahu ya kan. Ya, tapi saya sudah makan bakso di dekat situ. Nah ini kalau ngomong sama Mas Anas itu harus hati-hati, makanya pertanyaannya saya ajukan harus hati-hati karena Mas Anas itu orang pandai. Mas Anas masih punya optimisme bahwa proses ini harus berjalan terus sampai ke mencapai titik tertentu. Hidup itu hanya berarti ketika kita punya harapan. Harapan itu hadir ketika dijaga oleh optimisme, kan. Tidak ada harapan kalau tidak ada penjagaan bernama optimisme. Sama juga keindonesiaan, masa depan kita, bangsa ini, negara ini, ya kita harus tetap merawat harapan. Cara merawat harapan, jaga optimisme bahwa kita anak-anak bangsa ini bisa dan harus bisa membuat negeri ini makin baik dan makin baik. Oke. Menurut Mas Anas, apakah itu adalah bagian dari kontemplasi perjalanan Mas Anas selama proses kemarin sebelum Mas Anas sampai bisa beraktivitas seperti sekarang? Iya, kalau itu sebetulnya bukan hasil kontemplasi khusus, tetapi itu adalah hasil kesadaran dari proses belajar dulu sebagai aktivis, ya kan? Jadi ketika kita belajar membina diri, mendidik diri, menempa diri sebagai aktivis, ya itu bagian dari konstruksi mental yang tiap kali disuntikkan ke kita, kan, di dalam proses kaderisasi itu. Dan itu sudah menjadi bagian dari darah yang mengalir, kan gitu. Jadi dalam keadaan apapun, saya kira karena darah itu sudah menyatu, bahkan kemudian menjadi tarikan-tarikan nafas, ya tidak mungkin dimatikan itu, dan tidak boleh gitu, tidak boleh dimatikan. Kalau boleh tahu bagaimana hubungan Mas Anas dengan kekuasaan saat ini? Hubungan begini, kalau dalam konteks partai gini,
PKN itu partai yang paling bebas menurut saya. PKN ini partai yang paling mandiri. PKN ini partai yang paling independen sikapnya. Karena kami tidak punya induk, kami bukan tanda petik underbo tertentu dari kepentingan politik tertentu, apakah kekuasaan atau oposan kekuasaan, ya kan? Kami menyerap dinamika itu sebagai bagian dari proses belajar partai baru ini. Biarkan kami tanda petik liar dengan cara kerja baru yang kami tempuh, dan itu mudah-mudahan menjadi proses awal yang punya makna buat PKN dan buat saya gitu, buat saya, karena dalam proses belajar saya, politisi itu ya mesti punya kemandirian dan independensi politik. Karena apa? Ini tidak tepat persis ya, tapi boleh disebut rasa kenikmatan berpolitik itu dasarnya adalah kemandirian dan independensi gitu. Kalau kita bergantung ya pada seseorang atau pada entitas politik tertentu, ya makna kehadiran sebagai politisi kan udah merosot jauh itu, bahkan hilang gitu. Jadi menurut saya salah satu cara untuk menjaga sehat dan warasnya kehidupan politik ya politisi-politisinya berikhtiar untuk tidak menjadi saya takut mengungkapkan dengan kata-kata kasar ya, tapi jangan sampai politisinya itu jadi budak kepentingan tertentu gitu. Oke, apakah itu yang menjadi alasan Mas Anas kenapa nggak ikut partai besar saja yang sudah, kan Mas Anas pasti inilah gitu, begitu kemerdekaan didapat, Mas Anas itu bisa aja, kan abang-abangnya juga masih banyak. Sangat bisa, sangat bisa. Kenapa itu udah ditempuh? Kalau berpikir hanya untuk kepentingan karir politik pribadi, ya tinggal masuk saja. Tetapi kalau kita berpikir ingin menata sesuatu yang lebih baik, dan itu kemudian menjadi lapangan yang luas, atau kalau bukan lapangan, rumah yang luas dan nyaman bagi orang-orang ya yang punya pandangan, cita-cita, komitmen, dan kesadaran masa depan yang sama, yang tidak mendapatkan tempat yang nyaman selama ini, ya kenapa kita tidak merintis sesuatu yang baru? Saya tahu itu tidak mudah, saya tahu itu penuh tantangan, saya tahu akan menemukan banyak kesukaran-kesukaran, tetapi semuanya itu kan bagian dari proses. Jadi buat saya, apapun hasilnya itu tidak bermakna gagal, karena ini memang rintisan gitu, rintisan yang suatu hari akan menjadi rumah yang sehat, yang penghuninya bisa mengekspresikan idealisme politik itu dengan baik, dan dari rumah itu kemudian tersebar manfaat dan maslahat bagi lingkungan luasnya Indonesia. Kira-kira begitu. Oke, jadi kira-kira PKN ini sebagai startupnya politik gitu ya, yang memang ini lagi didesain tidak berafiliasi ke partai-partai yang selama ini sudah ada dan kepada orang tertentu juga tidak. Mas Anas memang mendesain tidak demikian memang dari awal. Iya, karena kan dalam pergaulan politik selama ini kita ini kan tahu sebetulnya kan kelebihan dan kekurangan masing-masing partai. Kita tahu meskipun mungkin tidak sampai dapur terdalam, tetapi ruang tamu, bahkan dapur luarnya, kira-kira kita
tahu, karena tahu kita kan ingin belajar. Kelebihan dan kekurangan itu yang bagus-bagus ya mudah-mudahan bisa diinjeksikan ke yang baru, yang kurang-kurang ya jangan lagi gitu. Biar yang baru ini kemudian tumbuh menjadi pohon politik yang sehat bagi masa depan demokrasi kita gitu. Kalau tidak begitu hanya jadi follower saja, kemudian tidak bermakna apa-apa bagi perbaikan-perbaikan, kan yang dilayani kan hanya ego politik pribadi, kepentingan politik pribadi. Kepentingan politik pribadi ya kalau cuman itu definisi tujuan berpartai kan jadi kecil sekali. Oke. Kita sedikit bergeser pemirsa. Jadi kebetulan setahu referensi saya, Mas Anas ini kan terlibat politik sejak mungkin bagi orang mungkin dari sejak mahasiswa lah kayak gitu. Tentu semua capres kita hakul yakin pasti Mas Anas berinteraksi gitu ya. Jadi mungkin sama yang nomor satu mungkin karena sama-sama aktif gitu kan di gerakan mahasiswa, meskipun beda generasi, mungkin beda kanal, tetapi pasti berinteraksi gitu ya, dengan kebetulan sama mungkin wapresnya juga mungkin berkomunikasi karena sama-sama aktivis gerakan, ataupun di formulasi yang lain mungkin juga berinteraksi gitu karena sama-sama pernah menjadi ketum di yang satu di PMI, yang satu di HMI gitu kan. Terus kemudian sama 02 tentu karena dulu Danjen Kopassus Mas Anas juga mungkin terlibat, mungkin saat di PBHMI juga pasti berinteraksi dengan banyak jenderal juga, saya percaya itu. Kemudian dengan yang nomor 3 juga mungkin karena pernah di legislatif juga. Terus Bang Mahfud juga pernah berinteraksi, beririsan mungkin. Apa yang diobrolin sama mereka kalau Mas Anas berkontak sama mereka? Iya, kalau mau dibicarakan semuanya itu kan apa ya? Ya teman lama lah ya kan. Saya kenal pribadi semuanya. Saya kenal pribadi Pak Anies, kenal pribadi Pak Muhaimin, kenal pribadi Pak Prabowo, kenal pribadi Pak Ganjar, kenal pribadi Pak Mahfud. Ya saya belum kenal pribadi Pak Gibran, karena Pak Gibran kan generasi baru, ya kan? Ya belum sempat bertemu dalam pergaulan politik kan. Tapi kalau memilih biasanya kenal gitu ya? Kenapa? Kalau milih biasanya kenal. Ya kan tidak ada memilih yang tidak kenal, kecuali milih asal-asalan kan. Oh iya oke. Ya kan? Berarti nanti milihnya Ya yang kan kenal. kan begitu kan. Yang paling kenal siapa? Kenapa? Yang paling kan biasanya orang memilih yang paling dikenal. Yang tidak harus. Yang Tidak memilih harus kenal itu dekat sekali, ya. bukan yang paling dikenal, tetapi yang paling dipercaya bisa mendeliver sesuatu yang lebih baik lah, lebih indah untuk Indonesia. Dan itu tadi, saya kalau pilihan pribadi saya sudah punya, tetapi saya terikat fatsun politik dengan partai yang sedang dirintis itu, saya mesti ikut belajar berdisiplin dengan fatsun politik itu. Berarti Mas Anas nggak mau melanggar etika kira-kira gitu atau gimana? Ya, fatsun politik itu kan penting ya, penting. Sesuatu yang menurut saya ibarat mata uang politik yang akan selalu relevan sampai kapanpun ya kan. Tapi kalau pilihan-pilihan pragmatis itu kan situasional, kesementaraan kan gitu. Yang tahun ini bagus, mungkin 5 tahun lagi, oh brengsek itu, ya kan gitu. Atau sekarang brengsek, oh 5 tahun lagi, bagus. Jadi bagus gitu. Ya coba aja lihat kan gitu, banyak contoh itu kan. Hari ini maki-maki, 5 tahun lagi muji-muji, gitu ya kan, dan seterusnya, atau sebaliknya kan. Ini kan arahnya sebenarnya bisa ditebak, tapi karena terikat etika fatsun politik jadi nggak boleh disebut. Enggak, gitu. Saya hanya mengungkapkan realitas kecil yang di lapangan, yang itu bagian dari ya
kelucuan-kelucuan gitu. Bukankah politik itu begitu, Mas Anas? Kenapa? Bukankah politik itu Ada realitas politik begitu, tetapi realitas politik begitu kan bukan pilihan satu-satunya yang indah kan gitu. Itu bukan pilihan yang indah buat saya. Mas Anas nggak akan begitu? Kenapa? Nggak akan yang terlibat yang lucu-lucuan begitu? Iya, masa ya kadang-kadang kalau terpaksa lucu sedikit kan nggak apa-apa. Tapi kalau lucunya lucu ideologis kan repot. Kalau lucu tipis-tipis, taktis itu ya dalam politik masih bisa ditoleransi. Tapi kalau lucunya sudah kebablasan itu kan bukan hal yang indah untuk dilihat dalam kerangka demokrasi kan. Oke. Kapan capres siapa yang terakhir berkontak sama Mas Anas? Ya saya sih tidak mengingat-ingat ya. Ya tapi yang pasti saya berkomunikasi dengan semua. Oke pemirsa, itulah Anas Urbaningrum. Jadi ketika mulai dipertanyakannya agak spesifik, selalu menjawab sesuatu yang objektif yang kiranya akan tetap orang akan tetap stabil emosinya. Yang mungkin ini karena udah mulai di ujung Mas Anas. Jadi Mas Anas sendiri tadi nyebutin bahwa situasi bagi para aktivis tentu tidak mudah, tidak mudah. Saya bilang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin, tidak mudah gitu kan. Tapi bukan berarti juga sulit banget gitu. Artinya peluang itu tetap ada. Bagaimana resep mungkin Mas Anas bisa cerita agar aktivis atau mungkin para politisi gitu, orang-orang yang tertarik di dunia politik itu bisa piawai memenangkan pertempuran gitu kan, dengan tetap memperjuangkan kepentingan rakyat gitu. Di sisi lain tentu tidak menjadi korban dari ganasnya pertarungan politik yang mungkin bisa jadi akan menelan korban. Ya kalau mau dibahasakan sederhana, mesti berangkat dengan berusaha mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif. Ya kan? Kalau punya dua keunggulan itu akan dibutuhkan, akan dicari. Karena ada ruang kosong yang membutuhkan itu. Apalagi kalau ketemu misalnya dengan pimpinan partai yang cara berpikirnya sehat dan waras. Pasti akan cari aktivis-aktivis yang punya keunggulan tadi itu, ya kan? Nah, yang kedua, berpolitik itu tidak bisa jalan sendiri. Jadi menurut saya, karena berpolitik itu ibaratnya pergi jauh. Nah, pergi jauh itu jangan pernah jalan sendiri. Mesti membangun soft, membangun barisan, membangun jaringan yang punya visi, komitmen, dan ya cita-cita yang kurang lebih sejalan, sebangun. Sama persis kan tidak mungkin ya. Tapi kalau sejalan, sebangun itu kan bisa dipertemukan, dijahit dengan bagus. Nah, yang ketiga ya memang harus punya ketahanan, punya Ausdauer yang punya persistensi yang kuat gitu. Dan satu hal yang menurut saya perlu dipikirkan para aktivis sekarang adalah perlu ada generasi baru aktivis yang mulai melihat bahwa sektor ekonomi itu tidak boleh dipersepsikan hanya diurus oleh orang-orang tertentu saja atau kelompok tertentu saja. Jadi aktivis-aktivis mesti ada diversifikasi juga yang masuk di bidang ekonomi sehingga 5, 10, 15 tahun yang akan datang akan menjadi aktor ekonomi yang juga kuat. Kalau menjadi aktor ekonomi yang juga kuat, maka dia kalau punya panggilan lanjutan ke sektor politik itu sudah punya modal tambahan yang kuat dan sekaligus dia bisa menjadi jangkar logistik bagi jaringan para aktivis. Kan nggak bisa jalan sendirian ini. Nah, ini hal yang menurut saya perlu dipikirkan. Menurut saya
dalam waktu yang panjang, organisasi-organisasi produsen para aktivis ini dalam waktu yang lama melihat sektor ekonomi itu adalah hal di luar wilayah urusan para aktivis, yaitu biarlah diurus yang bukan aktivis lah. Selama ini begitu. Ya puluhan tahun menurut saya, kalau kita belajar organisasi-organisasi produsen atau pabrik para aktivis ini, melihat sektor ekonomi kan kurang lebih seperti itu. Nah, padahal ini adalah sektor yang juga mesti dilibati oleh orang-orang yang punya latar belakang aktivis. Gunanya apa? Gunanya tadi itu. Yang kedua, menurut saya penting, kalau para pelaku ekonomi ada yang berasal dari kalangan aktivis, maka pelaku ekonomi ini akan berjalan dengan menggabungkan dua falsafah. Falsafah akumulasi dan falsafah distribusi. Kalau non-aktivis kan terlalu dominan falsafah akumulasi. Tetapi agak tidak menganggap penting kan falsafah distribusinya. Ini kan problem gitu. Nah, itu hal yang menurut saya perlu dipikirkan, hal-hal seperti itu. Terima kasih Mas Anas. Pemirsa Satelit TV. Dari obrolan tadi ada beberapa catatan-catatan penting. Artinya bagi seorang Anas Urbaningrum sampai akhir hayatnya politik adalah jalan hidup yang akan ditempuh karena di dalamnya adalah esensi kebahagiaan. Dirinya terlewati oleh kebahagiaan sosialnya. Kemudian yang kedua bahwa di dalam ruang-ruang keaktivisan yang telah menempahnya itu juga sampai pada berkesimpulan pada hipotesa bahwa selayaknya produsen para aktivis mulai memikirkan kerangka jangka panjang bahwa politik juga membutuhkan logistik yang tidak sedikit. Jadi jangkar ekonomi merupakan hal yang urgent dan penting untuk digeluti. Kemudian yang terakhir kiranya Pilpres ini bagi Mas Anas adalah proses biasa, demokratisasi biasa. Jadi mungkin pemilihan presiden yang damai menjadi penting untuk diselenggarakan. Jadi, karena tadi statement Anas Urbaningrum bukan orang yang baper gitu. Jadi so must go on, semua harus dilalui sebagai kenyataan sejarah. Dan saya ingin barangkali gak ada 1 menit Mas sebagai closing statement. Gak ada 1 menit ya buat mengajak seruan bahwa proses ini harus kita lalui dan harus berujung baik gitu. Mungkin Mas Anas bisa closing statement untuk sesi terakhir ini. Ya, kalau terkait dengan pemilu khususnya Pilpres, kan kita sudah punya pengalaman Pilpres langsung itu sejak 2004 ya. Dan di dalam berkali-kali Pilpres secara langsung itu sebetulnya secara umum kita sudah bisa melewati itu dengan cukup baik. Yang dinamikanya cukup panas dan keras itu kan 5 tahun yang lalu ya. Dan itu rasanya itu tidak kita temukan sekarang. Kalau kita lihat perdebatan-perdebatan yang muncul itu masih ya panas tipis-tipis itu biasalah. Kalau nggak ada panas tipis-tipisnya itu bukan Pilpres, tapi lomba masuk kulkas namanya, ya kan? Jadi yang paling penting adalah bahwa seluruh proses itu menjadi bagian dari pembelajaran demokrasi kita untuk naik tingkat. Cara naik tingkatnya adalah prosesnya kita jaga sebaik mungkin, sedemokratis mungkin, seluber, sejurdil mungkin, sehingga hasilnya itu punya legitimasi politik yang cukup baik. Sehingga dengan cara itu kemudian pemerintahan hasil pemilu itu bisa bekerja lebih baik ke depan. Harapannya seperti itu. Makasih Mas Anas, gitu kan kita bisa ngobrol di sini dan pemirsa Satelit TV bisa setidaknya bisa mendengar ada beberapa pengalaman hidup Mas Anas khususnya bagi warga masyarakat yang masih tertarik dengan dunia politik. Tentu Anas Urbaningrum bukanlah pemain baru, meskipun
tadi berstatement bahwa partainya merupakan partai rintisan gitu, atau anak zaman sekarang melihatnya sebagai sebuah startup gitu. Akan tetapi Anas Urbaningrum adalah legenda bagi para aktivis yang mungkin layak menjadi pelajaran hidup sampai bagaimana Anas jatuh bangun dan strategi tetap survive di tengah-tengah situasi sulit. Terima kasih pemirsa Satelit TV Inyong Epol, tetaplah berbahagia di tengah situasi pesta demokrasi merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anas. Sampai di update.